Saudara, lantaran terjerat utang dalam suatu entitas investasi ilegal, seorang pegawai toko ponsel mencuri barang jualannya sendiri. Sempat buron bersama anak dan istri pelaku dapat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat lantaran memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Sebenarnya bagaimana sepak terjang pelaku? Berikut penelusurannya. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aksi seorang pencuri menggasak sejumlah ponsel di etalase sebuah toko viral beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit, terlihat seorang pria mengenakan jaket mengambil beberapa ponsel dari etalase kaca. Lemari etalase sudah dalam posisi terbuka. Pelaku tampak mengambil satu persatu ponsel dan memasukkannya ke dalam sebuah tas. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan sempat buron selama beberapa hari. Hingga pada akhirnya, keberadaan pelaku terendus dan pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menemukan beberapa ponsel yang belum sempat dijual. Pelaku digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami mencoba mendatangi toko ponsel tempat pencurian dilakukan. Pemilik toko menuturkan, pelaku adalah karyawan yang bekerja dengan status sebagai manajer. Bahkan pelaku telah dipercaya korban untuk tinggal di dalam toko bersama istri dan anak. Saudara, saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara, tepatnya ada di The Mobile Store yang pada saat itu sempat ada kejadian pencurian yang ditaksir kerugiannya mencapai 198 juta. Dan pelakunya sendiri merupakan orang kepercayaan dari pemilik toko. Nah, sudah bersama saya akan bertanya langsung dengan pemilik toko, yakni ada Kak Hasan. Selamat siang, Kak Hasan. Selamat siang. Nah, ini waktu itu pada saat kejadian pencurian begitu ya, itu sebenarnya kapan dan siapa sebenarnya pelaku ini, Kak Hasan? Pelaku kebetulan ini adalah karyawan kita sendiri, Kak Abel, yang sudah lama ikut kita, kurang lebih itu 5 tahun sudah lamanya. Kebetulan karyawan juga pelaku adalah yang tinggal, maksud saya yang tinggal di atas. Oh, berarti pelaku juga tinggal di toko ini ya? Tinggal di toko ini, benar. Tinggal bersama siapa? Tinggal bersama anak istrinya. Oh, dia berarti menjaga toko ini, sekaligus menjaga toko ini? Iya, ada anak istrinya juga di sini. Ada anak istrinya. Lalu kejadiannya sebenarnya kapan sih? Di tanggal 1 Februari di jam 4 pagi. Jam 4 pagi? Iya, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dia tinggal di sini bersama anak istri, lalu sudah menjadi orang kepercayaan? Iya, orang kepercayaan. Bagaimana hubungan dari pelaku ini dengan karyawan yang lain dan khususnya dengan Anda sendiri? Perilakunya biasa aja sih, kayak orang kerja ya, karyawan ya, begitu. Kalau maksudnya mungkin ada masalah? Nggak pernah, kayak nggak ada kelihatan ada masalah, biasa ceria aja sih. Anak istrinya juga nggak ada kelihatan masalah begitu. Tapi dengar-dengar kan dia punya hutang gitu, karena dia ikut investasi yang ternyata itu investasi bodong begitu. Iya. Apakah diceritakan juga masalah tersebut dengan Anda? Masalah tersebut saya nggak mengetahui. Nggak mengetahui Iya. ya? Berarti tidak ada tanda-tanda begitu, apakah dia punya masalah dan sebagainya, tidak pernah diceritakan begitu ya? Iya, tidak pernah diceritakan. Nah, boleh diceritakan kok bagaimana pada saat kejadian berlangsung dan di etalase sebelah mana sih sebenarnya waktu itu gitu? Pada saat kejadian itu di etalase yang ini, ya. Di etalase ini? Dia bawa goodie bag turun dari lantai 3, terus dia menuju ke arah sini. Dari atas lantai 3 dia turun ke bawah, dia menuju arah sini. Isinya apa ya kalau yang di sebelah sini? Sebelah sini isinya masker, permen seperti itu. Oh, dia mengambil apa waktu Dia itu? ngambil masker. Ngambil masker, masukin ke tas. Setelah itu dia menuju sini. Menuju sini ya? Setelah menuju sini, ngambil unit, masuk.
bawa keluar. Iya. Habis menuju keluar sudah sampai situ aja sih TV kita paling. Gitu. Kalau yang diambil itu sebenarnya berapa unit yang diambil? Itu yang diambil itu 14 unit iPhone 11 Pro Max. Itu 11 unit? Iya, 14 unit. 14 unit yang diambil. Dari hasil penyidikan, pelaku ternyata memiliki sejumlah utang investasi. Pelaku ikut dalam situs investasi tak berizin di Indonesia. Karena merugi, pelaku meminjam sejumlah uang hingga ratusan juta rupiah. Jadi terkait dengan perkara yang kami tangani, terkait dengan pencurian pemberatan di salah satu konter handphone di wilayah Jakarta Barat, pelakunya pertama adalah orang yang memang dipercaya oleh pemilik dari konter handphone tersebut. Memang tugasnya adalah menjaga counter, bahkan dia beserta keluarganya tinggal di lantai 2. Akan tetapi dikarenakan yang bersangkutan mengikuti kegiatan trading online dari salah satu web, yang ternyata web tersebut tidak terdaftar di OJK, dan karena yang bersangkutan menderita kekalahan terus-menerus, sehingga tersangka ini, saudara GL, dia meminjam ke beberapa rekannya uang untuk menginjek akunnya agar uangnya tidak hilang. Akan tetapi ternyata kerugiannya terus bertambah, sehingga pada saat ditagih oleh orang-orang, dia menjadi gelap mata. Akhirnya dia membobol sendiri counter tempat dia menjaga. Di situ dia mengambil 14 handphone iPhone 11 Pro, yang kemudian dia setelah membobol tokonya tersebut beserta keluarganya kabur meninggalkan lokasi. Kemudian kami ketahui yang bersangkutan bersembunyi di daerah Jawa Barat, di daerah Cicendo, salah satu kos-kosan. Nah, ternyata pada saat kami amankan, dari 14 handphone tersebut, 10 sudah dijual oleh yang bersangkutan, dan 4 masih ada, dan kami temukan pada saat melakukan penggeledahan. Oh, kalau berarti ada hubungan khusus ya Pak antara pelaku dengan pemilik konternya sendiri, atau gimana Pak sebenarnya? Iya, jadi pelaku ini semula dia adalah karyawan juga di situ, yang karena pemilik toko itu kasihan, dikarenakan dia sudah berkeluarga, sehingga pemilik toko menawarkan untuk lantai 2 dari tokonya bisa ditinggali oleh keluarganya. Jadi pemilik toko sudah percaya karena dia juga sudah bekerja selama 5 tahun menjaga handphone tersebut. Ya, jadi pada saat dia melakukan, ya, dia membobol tokonya tersebut, kemudian dia mengajak istrinya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Jadi dia memang diberi akses ke lantai 2, tetapi terkait dengan tempat atau counter handphone yang ada di lantai 1 itu kuncinya bukan dia yang pegang, dipegang langsung oleh pemilik. Sehingga pada saat malam hari dirasa cukup aman, dia bobol kunci tersebut. Pak, ini kan ada 14 unit ya yang dicuri. Sebenarnya tuh ada penadahnya nggak sih Pak? Atau ada dia bekerja sama dengan siapa gitu Pak? Atau gimana Pak? Jadi terkait dengan dia menjual barang hasil kejahatannya, dia memanfaatkan media online. Jadi dia menawarkan secara online, kemudian setelah orang membayar, kemudian dia kirimkan barang tersebut. Dari 10 barang yang sudah dia jual, kami berhasil mengamankan 8. Yang 2 memang saat ini masih kami cari karena terkait dengan data pembelinya masih kita pastikan lagi. Dalam kajian kriminologi, pelaku memanfaatkan kesempatan sebagai pengawas toko yang dipercaya korban. Ditambah, pelaku tinggal di dalam toko memudahkan aksi pencurian. Karena banyak kasus gitu ya, pengkhianatan oleh orang kepercayaan. Itu kan udah dari zaman purba selalu kita bicara soal itu. Kenapa? Basic teorinya di dalam kriminologi sebetulnya ini bicara soal sifat manusia yang itu tidak pernah puas, gitu ya, tidak pernah puas, kemudian dia hedonis gitu ya, ketika ada kemudahan-kemudahan, kenapa kemudian itu tidak dipakai? Nah, dalam konteks misalnya rational choice theory di dalam kriminologi, itu sepercaya apapun kita, seaman apapun tempat, selayaknya bentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana itu harus dihadirkan. Bisa dalam fisik misalnya,
ya, walaupun di satu supermarket katakanlah ada karyawan di situ, si pemilik supermarket ada baiknya menaruh CCTV. Kenapa? Itu menjadi halangan untuk si pelaku atau calon pelaku melakukan itu karena apa? Kesempatannya menjadi lebih sedikit daripada kalau itu tidak dilakukan. Ya, halangan fisik seperti itu. Buatlah satu halangan fisik sehingga kesempatan orang melakukan satu tindak pidana menjadi lebih kecil. Tapi di sisi lain, teori ini juga melihat kepada sikap batin si pelaku. Gitu ya. Manusia tadi saya katakan hedonis. Dia felicio calculus, orang yang suka atau makhluk yang suka menimbang-nimbang. Tekanan hutang yang lebih besar daripada resiko, dia pikir gitu. Kesempatan yang lebih besar daripada untuk tidak ketahuan daripada ketahuan, itu barangkali sudah dihitung. Ya, jadi konteks manusia sebagai felicio calculus, ya, yang sudah memperhitungkan untung rugi gitu ya, itu dia mungkin si pelaku ini menghitung bahwa lebih untung melakukan itu daripada tidak melakukan karena kesempatannya begitu terbuka, sehingga halangan-halangan tadi CCTV, kemudian kepercayaan yang besar dari kawannya yang kemudian dia jaga handphonenya, itu semua diabaikan karena dianggap faktor itu lebih kecil daripada keuntungan yang bisa dia peroleh. Otoritas Jasa Keuangan hingga Maret 2021 telah membekukan puluhan entitas investasi ilegal. Hal ini terkait makin menjamurnya lembaga investasi yang merugikan masyarakat. Terkait dengan banyaknya investasi yang tidak terdaftar di OJK atau investasi bodong begitu ya Pak. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak ciri-ciri dari investasi ilegal gitu Pak, atau investasi bodong? Iya, saat ini memang tetap marak penawaran-penawaran investasi ilegal. Kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa ciri-ciri utamanya adalah yang pertama, dia menawarkan investasi atau penghimpunan dana tapi tidak terdaftar pada otoritas yang terkait. Kemudian yang kedua, pada umumnya mereka itu selalu menawarkan iming-iming imbal hasil tinggi, cepat dapat uang dengan bunga yang sangat tinggi, cepat dapat mobil, cepat dapat rumah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kemudian yang ketiga, mereka ini biasanya menggunakan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mempengaruhi orang lain untuk masuk. Jadi hati-hati masyarakat kita. Jadi ciri utamanya seperti itu. Yang menangani adalah Satgas Waspada Investasi. Jadi Satgas Waspada Investasi ini dibentuk oleh OJK dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran investasi ilegal ini. Nah, dari data yang ada, memang kegiatan-kegiatan investasi bodong ini tetap ada dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat 2019 itu ada 442 investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Kemudian 2020 ada 349. Kemudian tahun 2021 sampai Maret kita sudah menghentikan 48 investasi ilegal. Jadi kami melakukan blokir situs web aplikasi dan mengumumkan ke masyarakat supaya masyarakat tidak ikut. Kemudian kami sampaikan juga laporan informasi kepada kepolisian supaya dilakukan proses hukum apabila ada dugaan tindak pidana di sana. Kadang-kadang masyarakat kita juga sudah tahu bahwa itu investasi ilegal, mereka tidak lapor karena masih mengharapkan ada keuntungan dari sana. Jadi mereka masih mengharapkan ada profit, karena kalau lapor nanti dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang perlu kita hindari dari masyarakat. Oleh karena itu apa yang perlu kami sampaikan di sini, masyarakat kita apabila ada penawaran investasi atau penawaran kegiatan-kegiatan yang mengiming-imingi hasil tinggi, cek 2L sebenarnya, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Kemudian yang kedua, logis, rasionalitas imbal hasil. Apakah rasional? Kita dapat untung contohnya 1% per hari, 10% per bulan, tidak rasional. Atau kita top up, contohnya ada beberapa kegiatan itu, kita top up contohnya 5 juta, kita dapat mobil Fortuner, atau top up 12 juta, kita dapat Alphard, apa rasional. Jadi kita kembali kepada rasionalitas imbal hasil dari penawaran-penawaran itu. Jadi cek legal dan logisnya. Tak memikirkan kerugian jangka panjang, Galih hanya memikirkan keuntungan yang dia lihat besar, namun ternyata fana. Memanfaatkan status sebagai orang kepercayaan pemilik toko. Saat hutang piutang sudah menumpuk, Galih nekat untuk mencuri 14 unit handphone dengan total kerugian yang ditaksir 198 juta. Ia mencuri untuk melunasi hutang-hutangnya karena terjerat investasi bodong. Meskipun polisi sempat menggagalkan rencana penjualan handphone hasil curiannya, kini Galih juga sudah
ditangkap dan diamankan di Polres Jakarta Barat. Tak hanya itu, Galih juga kehilangan kepercayaan dan juga pekerjaannya. Perlu diperhatikan saudara, saat Anda ingin melakukan investasi, harus dipastikan bahwa perusahaan investasi tersebut terdaftar dalam OJK. Bila tidak, maka patut diwaspadai. Karena bukannya untung, Anda bisa buntung saat perusahaan tersebut tidak terdaftar dalam OJK. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.